في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء على الهدى والدلالة والخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، وصادق الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد، وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله. الفاتح من جامع صلاة الفتوح والمنى وصفاق والمنى والمنتعيد. نحن لله خصام عن الكتاب الشفاء السقيم في أحد المنقذ العظيم الحبيب العارف بالله الحبيب محمد بن عبد الله الهدار، من آل الشيخ أبي بكر بن سالم العلوي، غفر الله له والمسلمين، آمين. وأصولهم وفرهم وسنة أخلاقنا في الأمر وارحمهم، يعلي درجات رجال جنة عند المكاتهم وصار والوارث من الآخرة، ومستحضر وأنطار من المدوين. يا القراء واستحضر يا القراء شيخي مولانا سيد الحبيب محمد النبي، شيخي مولانا الحبيب سيد الحبيب المشهور محمد، شيخي مولانا سيد الحبيب أحمد بن علي العفي، شيخي مولانا سيد الحبيب عبد الله بن محمد شاب، شيخي مولانا سيد الحبيب حسن بن حمد، وأصولهم وفوزان محمد. اللهم اغفر لهم وارحمهم ويحيي رجالنا عن بقاتهم والصار والوارب وهم في الآخرة وهم يستحضر يا القراء السيد وائل أبي بكر بن عبد الله بن حضر، أستاذ الوجه عمي أبا عائشة بن التابعين عليهم وسلم وكريما وخلنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم ويحيي رجالنا عن بقاتهم والصار والوارب وهم في الآخرة. وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita masih baca kitab hadis شفاء السقيم في هذا المنقذ العظيم pada harful ha halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, habbud dunya rasu kulli khati'atin, rahul Baihaqi. Disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habbud dunya ra'su kulli khati'atin,
kecintaan kepada duniawi ini adalah induk pokok daripada semua kesalahan-kesalahan yang ada di atas bumi ini, yang juga imbasnya nanti sampai di alam barzakh, dan paling bahayanya di alam akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Jadi ketika dia kehidupan di alam dunia ini sudah mengerjakan kesalahan yang merupakan induk kesalahan, sebelum dia masuk ke alam barzakh dan sebelum masuk ke alam akhirat. Apa itu? Yaitu kecintaannya kepada duniawi. Karena kalau sudah ada kata-kata cinta ini, berarti orang cinta ini mengutamakan dari apapun, mendahulukan dari apapun, mengedepankan dari apapun. Kalau udah cintanya ini kepada duniawi, berarti semua yang ada, bahkan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pun, daripada sholat lima waktunya, puasa Ramadannya, zakatnya, haji umrohnya, yang dia sudah mampu, itu semuanya dikesampingkan. Duniawi lebih afdal baginya. Bahkan bukan cuman kewajiban kepada Allah yang dikesampingkan, yang ditelantarkan, yang ditinggalkan. Bahkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah kurang keyakinannya, kurang keimanannya. Keyakinannya, keimanannya kepada duniawi sudah. Karena dia punya keyakinan kalau sudah duniawi ini di tangannya, sugih, kaya, itu dia meyakini bisa segala-galanya, mau apapun bisa, mau punya rumah, mau punya tanah, mau punya mobil, mau punya gedung, mau punya hotel, mau pergi ke luar negeri, mau kemana aja bisa. Kalau sudah sugih, duniawi ini di tangannya. Ini keyakinan mereka yang punya kecintaan, na'udzubillah, kepada duniawi, sehingga seakan-akan takdir ini bukan dari Allah sudah. Seakan-akan rezeki ini bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah. Bahkan mungkin meyakini Allah ini nggak ada sudah. Na'udzubillah min dzalik. Seperti halnya yang mana udah diberi contoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kaum-kaum terdahulu sebelum datangnya baginda Muhammad SAW, yang sudah diberi contoh oleh Allah bidarbil amsal, yaitu sebagai contoh kepada umat-umat setelahnya. Bagaimana kaum Fir'aun, bagaimana kaum Namrud, bagaimana kaum Samud, bagaimana kaum Qarun, yang mereka ini mengutamakan duniawiyahnya. Mereka mengutamakan kecintaannya kepada duniawiyahnya dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka merasa kalau udah mempunyai duniawi, entah itu duniawi harta bendanya, entah duniawi kedudukannya, entah duniawi jabatannya, entah duniawi perangainya di hadapan manusia, atau cari mukanya di hadapan manusia. Jadi apa yang dia amalkan ini bukan karena Allah, bukan semata-mata ridha Allah, bukan semata-mata daripada untuk mendapatkan kecintaan, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang dikerjakan
ada semata-mata untuk duniawi. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu jangan sampai diulangi lagi oleh kaumnya baginda Muhammad SAW ini, umatnya baginda Muhammad SAW ini. Sudah cukup yang mereka perbuat kaum-kaum dahulu, bagaimana kaum Tsamud, kaum Fir'aun, kaum Namrud, kaum Qarun, yang mereka semua mendapatkan azab yang begitu sangat besarnya di Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Begitu pula kaum Ashabus Sabt. Ashabus Sabt itu kaum yang dikasih julukan kaum di hari Sabtu. Itu zamannya Nabi Allah Hud, yang mereka dikasih ujian oleh Allah, bisa atau diperbolehkan untuk nelayan, karena mereka kebanyakan kaum tersebut itu kerjaannya nelayan. Di sini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ikan atau nelayan di laut setiap hari kecuali hari Sabtu. Allah ingin lihat bagaimana keyakinannya, kemantapannya, keimanannya kepada Allah. Lebih mengutamakan Allah atau mengutamakan duniawiyahnya. Jadi mulai hari Minggu sampai Jumat, tafadhalu. Monggo. Silakan mau cari ikan sebanyak-banyaknya, silakan. Mulai Minggu sampai Jumat 6 hari. Cuma 1 hari aja. Jangan nelayan. Dilarang oleh Allah Taala. Cuma sama Allah diuji mulai Minggu sampai Jumat itu ikan sepi. Walaupun ke tengah laut pun ikan sepi. Tatkala hari Sabtu, waduh, ikan itu melimpah ruah. Gak perlu ke tengah laut. Di pantai itu ikan itu menuju ke pantai. Ikannya berada di pantai sampai lompat ke darat. Ikan-ikannya itu. Jadi kalau seumpamanya kita mau ngambil ikan, gak perlu jaring. Pakai tangan gitu bisa. Jadi buahnya ribuan. Mungkin juga puluhan ribu. Boleh ikan-ikan laut yang ada di pantai itu. Gak usah pakai jaring, gak usah pakai pancing. Ngambil ke tangan bisa. Dari buahnya dan dari mudahnya. Karena ikan sampai ke pantai, bahkan sampai ke darat. Lompat-lompat. Diuji oleh Allah. Apa mendahulukan duniawiyahnya ini, apa mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala, dilarang mengambil atau nelayan di hari Sabtu. Ternyata sebagian kaum nggak kuat. Melihat, waduh, kita mulai Minggu sampai Jumat, kita keliling ke tengah laut cari ikan, jaring ikan, mancing ikan, ngambil ikan, nggak dapat, ribet. Mungkin nggak dapat cuma berapa aja. Ini hari Sabtu, waduh, nyamannya, enaknya katanya. Kita nggak perlu pakai kapal, nggak perlu pakai perahu, nggak perlu ke tengah laut, kita cukup di pantai ini aja kita ambil pakai tangan bisa. Setiap hari Sabtu itu. Akhirnya sebagian kaum nggak kuat, lebih mengutamakan daripada duniawiyahnya. Mereka tetap mengambil, tetap nelayan di hari Sabtu. Betul, ngambilnya sangat mudah, pakai tangan bisa. Cuman apa? Balanya Allah Subhanahu wa taala mereka-mereka yang melanggar mengambil ikan, nelayan ikan di hari Sabtu, semuanya yang ikut serta mengambil atau nelayan ikan ini dirubah mukanya jadi muka monyet. Loh, itu kena semua imbasnya. Yang mengambil, yang menyaksikan, yang makan, yang ikut makan. Jadi nggak ikut melarang dia ketika ngambil, nggak ngelarang. Tapi
ikut nimbrung gitu. Jadi nggak ikut ngambil, dia ikut nimbrung. Duduk sama mereka. Yang ikut nimbrung, yang ngambil, yang makan kena semua. Jadi monyet semuanya. Kenapa? Karena kalau kita melihat kemungkaran, kita tidak melerai, kita tidak melarang, itu kita ikut andil dosanya. Na'udzubillah. Kenapa? Berarti kita ridho dengan maksiatnya mereka. Diam kita dengan perbuatan maksiat orang ini, itu kena dosanya kita. Karena kita wajib untuk melerai, wajib untuk melarang, wajib untuk menasihati. Makanya kata baginda Muhammad SAW, dan Hazim mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam tastati fa bi lisanihi, fa illam tastati fa bi qalbihi, ala wa hiya at'aful iman. Kata baginda Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, oleh para sahabat, para umat, kalau kalian melihat suatu kemungkaran, kemaksiatan, wajib, hukumnya wajib ya, untuk melarangnya dengan tangan kalian. Apa? Dengan kekerasan. Nah, cuman tafsirannya Rahib Ali Masyhur bin Muhammad bin Sa'id bin Hafid radhiyallahu anhu warda, beliau mengatakan itu yang melarang dengan tangannya atau dengan kekuatan, dengan kekerasan ini, itu pemerintah. Karena yang punya kekuasaan dan yang punya kekuatan pemerintah. Pemerintah punya lengkap, punya polisi, punya tentara, Satpol PP, punya tembak, punya bom, jadi siap untuk perang udah. Ilam tersebut fabilisani, atau mungkin dia kuat, ya, dia kuat, pintar silat, ya, punya organisasi, punya kaum. Ini juga kena juga kan. Fa'ilam tastati, kalau dia nggak punya kekuatan, nggak punya keberanian, fa'ilam tastati fabisani. Kalau kamu nggak bisa, maka dengan lesannya nasihati. Dan itu caranya para aulia, para solihin, para ulama kita, para habaib kita, para salaf kita. Lebih suka memberikan arahan atau menasihati mereka, para kaum ini, para umat ini, dengan cara bilesan, bukan dengan kekerasan. Gak suka pasal kita. Walaupun sebenarnya mereka punya dengan kekuatan. Mereka para aulia rasul ini punya karamah ya, keramat. Mungkin sebut itu aja geblak semuanya juga. Atau angkat tangan gini aja hancur udah. Bahkan gak perlu angkat tangan, dalam hati aja, ya Allah hancur juga. Cuman gak mau para kita, para aulia kita, para kita, abad kita, sukanya lebih dengan lesan, mau itu hasanah, dengan omongan yang enak, omongan yang lemah lembut. Itu lebih sukai para ulama kita, solehin kita. Fa'ilam tastati, mau ngomong pun gak berani. Waduh, kalau aku ngomong ini, waduh, aku dikeroyok nanti ini. Fa'ilam tastati fabiqalbih. Kalau gak bisa, ya udah pakai hatinya aja. Maksudnya bagaimana pakai hatinya? Yaitu dia gak ikut nimbrung, sudah hatinya ingkar dengan perbuatan maksiat. Waduh ya, orang-orang ini. Waduh, buka orkes, buka diskotik, waduh. Hatinya ingkar. Cuman ingkarnya itu bukan nimbrung, ikut kumpul, tinggalkan. Itu namanya fabiqalbi. Allahu ya'ataful iman, itulah paling lemahnya iman, pakai hati. Bukan kita ingkar loh, saya ingkar. Kalau tangga saya ini berbuat maksiat, orkesan, karaokean, cuman dia ikut duduk situ, ikut nonton. Ini bukan ingkar namanya, ini namanya ridho dengan perbuatan maksiat. Ada orang minum khamr, dia ingkar, saya ingkar, saya ini haram, ingkar saya, nggak suka saya. Cuma dia ikut duduk, dia nggak minum, dia ikut duduk. Ini duduknya dia, hadirnya dia ini almatur ridha, tandanya dia ridha, berarti rela kalau orang ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tinggal, kalau orang yang ingkar tinggal dengan bersama mereka, dengan duduk mereka. Ini namanya ingkar, ini namanya fabiqalbi. Nah, yang mana
di Ashabus Sabat ini mereka kena bala semuanya. Jadi yang ngambil kena bala, yang nimbrung ikut duduk itu kena bala, yang ikut makan kena bala. Makanya kalau ada kemungkaran, sama ingkar hatinya, sama minggiro. Jangan ikut nimbrung, nanti kena bala juga sama nanti. Jangan dekat-dekat situ. Itu ya. Rasul li hati-hati. Hati-hati. Kita jangan sampai hati kita ini bergeming, bergetar tatkala ada duniawi. Cukup duniawi itu di tangan kita, jangan di hati kita. Itu namanya tidak mencintai dunia. Kalau mencintai dunia ini duniawi ini ada di hati kita. Kita dengan duniawi, dengan harta ini, waduh, silau kita, kepencut kita, cinta kita. Jangan cukup di hati, cukup di tangan aja dunia itu. Loh, para awliya kita, para kita, para walinya Allah kan banyak yang sugih-sugih, banyak yang kaya raya, bahkan miliarder tuh banyak, triliunan banyak. Cuman semua hartanya duniawinya itu cuma di tangan aja, di hati nggak ada apa-apa. Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu arba, walinya Allah Ta'ala, terkenal ahli sufi beliau, ahli tasawuf. Tatkala beliau sholat bersama murid-muridnya di satu masjid, beliau pakai kuda. Datang waktu duhur waktu itu insya Allah. Ada ngajak muridnya, kita hubung aja masjid ini. Kita sholat dulu. Ini kudanya kita tambankan aja di kayu. Di kayu katanya. Oh iya dah. Begitu sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar dengan muridnya. Baru sholat ini, baru baca Fatihah sama sholatnya, baru mulai sholatnya. Gak taunya ada pencuri. Ada pencuri ngambil kudanya Sayyidina Ibrahim bin Adham ini. Kudanya ditambah di depannya, depannya beliau. Beliau sholat ngadep kiblat cuman kelihatan. Namanya kudanya. Tatkala diambil dicuri, beliau tidak bergeming. Beliau tidak berubah. Beliau tidak membatalkan sholatnya, tetap dilanjut sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sampai selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santrinya kaget, langsung ke depan, ngajak ke gurunya. Guru, memangnya antum nggak kelihatan tadi kalau kudanya antum dicuri orang? Tersenyum, saya banyak binatang. Aku nggak tahu, aku tahu. Dari pertama aku tahu sudah. Ada orang gelagatnya nggak enak dan mengambil ini. Cuman biar hatiku lebih utama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau aku batalkan satu demi kuda itu, berarti kuda itu lebih afdol dibandingkan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti sholatku ini yang menghadap Allah ini lebih rendah dibandingkan kuda itu. Na'udzubillah min dzalik. Aku lebih mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar itu kuda itu duniawi. Ini orang-orang yang hatinya ini sudah sangat mengagungkan Allah, bukan mengagungkan duniawi. Makanya jadikan hati kita ini mengagungkan Allah, bukan mengagungkan duniawi. Justru mereka yang mengagungkan Allah, mengutamakan Allah, memprioritaskan Allah, ini lebih dimakmurkan oleh Allah, makmur duniawi, makmur ukhrawi. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjut besok insyaallah. Kita ada membaca kitab tasawuf ya, sementara kita baca kitab lainnya. Ini yang kita cari, nggak ada, kita belum ketemu. Masalah minggu depan sudah ada. Sementara